Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Umi Dian ingin menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Pada masa di mana Nabi Muhammad memimpin kota Madinah menjadi kota yang sangat ramai dan dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai tempat. Di sebuah pasar di kota Madinah hiduplah seorang kakek pengemis Yahudi buta yang selalu meminta-minta. Pengemis itu bukan hanya meminta-minta, tetapi beliau juga selalu menghina dan menghujat Nabi Muhammad. Hei kalian, jangan kalian percaya dengan Muhammad itu. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pendusta, jangan kalian dekati dia. Setiap hari yang dilakukan pengemis selalu saja menghina dan mencaci Nabi Muhammad SAW, dan itu pun tidak luput dari pandangan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad melintasi pasar di kota Madinah tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika melihat si pengemis Yahudi buta tersebut? Nabi Muhammad lantas memberikan si pengemis tersebut 2 keping dinar emas. Kemudian ketika Nabi Muhammad memberikan keping dinar emas kepada si pengemis buta itu, pengemis itu pun mengambilnya dan mencium aromanya. Ini keping dinar emas. Siapakah gerangan engkau, Tuhan? Baik sekali hatimu, Tuhan. Belum ada yang pernah memberikanku keping dinar seperti ini, Tuhan. Kemudian Nabi Muhammad pun duduk dan memberikan si pengemis Yahudi buta itu makanan serta menyuapinya. Begitulah setiap hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada si pengemis Yahudi buta tersebut. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad pun wafat. Beberapa hari setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi Muhammad mendatangi Siti Aisyah dan menanyakan kepada Aisyah, apakah ada sunnah Rasul yang belum dia kerjakan? Kemudian Aisyah pun memberitahu bahwasanya ada satu sunnah yang belum dia kerjakan, yaitu memberi makan kepada pengemis Yahudi buta yang berada di sudut pasar kota Madinah. Mendengar penuturan dari Siti Aisyah, Abu Bakar pun bergegas dan mendatangi pasar di kota Madinah tersebut. Setelah beliau sampai di pasar, dia pun menemui si pengemis Yahudi buta tersebut. Hei, engkaukah itu sahabatku? Sudah lama kau tidak datang menemuiku. Abu Bakar pun duduk bersama dengan si pengemis Yahudi buta sambil memberikan makanan dan mulai menyuapinya. Ketika sedang menyuapinya, si pengemis buta pun berkata, "Kau tahu tidak sahabatku, si Muhammad itu pengaruhnya makin luas saja di Madinah ini. Bisa-bisanya orang percaya dengan dia. Entah sihir apa yang dilakukannya. Kau jangan dekati dia." Mendengar penuturan dari si pengemis Yahudi buta, Abu Bakar pun merasa marah dan geram karena si pengemis itu telah menghina Nabi Muhammad kekasihnya. Kemudian dia pun menyuapi si pengemis dengan kasarnya. "Hei, siapa engkau? Engkau bukan orang yang biasanya." "Aku orang yang biasanya." "Bukan, kau bukan orang yang biasanya. Karena orang yang biasanya mendatangiku, selalu menyapaku, menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan lemah lembut dan kasih sayang. Belum pernah ada orang di dunia ini yang selemah lembut dia, yang baik hati seperti dia. Bahkan saudaraku sendiri pun tidak ada yang seperti dia." Mendengar penuturan dari si pengemis Yahudi buta, Abu Bakar pun merasa sedih mengenang kepergian Nabi Muhammad. "Iya Bapak, aku memang bukan orang yang engkau maksud. Aku memang bukan orang yang biasa menyuapimu makanan. Karena aku tidak bisa selemah lembut beliau." "Lalu, kau tahu siapa yang setiap hari menyuapiku makan?" kata si kakek tua itu. Abu Bakar pun menjawab, "Ya Bapak, tahukah engkau
bahwasanya orang yang selama ini menyuapimu makan dan memberimu setiap hari makanan itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Rasulullah. Apa? Jadi selama ini yang memberiku makan itu adalah Muhammad Rasulullah. Sungguh berdosanya aku, sungguh buruk aku ini. Lantas si kakek pengemis buta pun merasa berdosa, dan ia pun seketika itu masuk Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun masuk ke dalam Islam di depan Abu Bakar As-Siddiq. Wahai anak soleh-soleha, tahukah kalian pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah tersebut? Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk berlemah lembut kepada siapapun. Kepada orang yang menghinanya sekalipun, beliau tetap lemah lembut. Begitupun pula kita, berlakulah baik kepada siapapun, meskipun berbeda agama, berbeda suku. Karena kita, Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.